Kalau dia tehotobo, kalau tak kalau tu orang para jemaah yang terhormat, tak tentu di mana kata sandanya tu. Ada orang di sebelah tu, biar tak laki nanya nyawa sandal tu. Nyawa tak kalau, iya kan? Jadi mata ini tak ada toleransi, Pak. Padahal nan membatehinya itu orang secik. Coba jadi kan itu orang sebetulnya kan. Tidak mau tolong menolong. Sebenarnya mato kita lain melapor ke mato suo. Mato kita iyo. Mato suo iyo. Ambo tekan tu jago orang ya. Ikan apa itu kecil mato suo ada monya. Coba loang dia lo lagi. Malahnya tambah juang gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang Karokan Hulu sampai di Pasir Pangarayan, mungkinlah lama kita ingin bertemu. Malam kini baru kesampaian. Semoga Allah menjadikan kita tetap bersaudara, tidak saja di dunia, sampai nanti ke akhirat memasuki surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan keimanannya itu, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya dan akan dilimpahi kurnia yang besar dan akan dibimbing menempuh jalan yang lurus. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 175. Yang kita muliakan Bapak Ketua Umum, Ketua Harian, seluruh pengurus yang terkait dengan Kesatuan Keluarga Agam Keluarga Bukit Tinggi Agam IKABA, yang malam ini kita melakukan pertemuan silaturahmi setahun terbentuknya IKABA ini. Doa saya sebagai orang tua juga orang Agam Timur di Baso, mendoakan kesatuan ini. Bak punco lake kaulu lilin ambalau para kenyo katangga raso tak mungkin
antah kok garak dari Allah, pangali saja memisahkan. Di kiamat kita bertemu bagi. Amin. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak keluarga Minang yang berasal dari Tanah Datar, dari Solok Sayo Sekato, dari pesisir selatan, dari 50 kota, umumnya Ikatan Keluarga Minang yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Walaupun yang menggagas acara ini IKABA, tapi secara umum kita orang Minang saciok bayam saganciang bak basi, tak tungkui sama makan tanah, tak tilantang sama minum air, indak sama dicari, lai sama dimakan. Mudah-mudahan kesatuan kita semuanya diberkahi oleh Allah dengan karya-karya mulianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah tu yang kami hormati seluruh nenek mama, urek tunggang, pucuak nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putiak labe buah nan masak, makanan nanak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Taruh ka alim jo ulama, serato imam dengan khatib, langkok jo kadi jo bilalnyo, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman nanak di nagari. Hormat kami kebundo kanduang, limpapeh rumah nang gadang, sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, nan salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakiak budak manangi, tiangnya panjang si rajo lelo, nan pendek si rajo bonsu, pasak gadang turang manurang, pasak ketek peminggan labiah, dapurnya si ambam purwa, biliknya si putih bunsu, si tindih tupai bagalui, atoknya saga mangulampe, gonjongnya rabuang membacui, antiang-antiang dilangkap buruang, jambu-jambu di sap kumbang, kato buruang pidato bungo, kato kumbang pidato buah, sampai turun ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balarie, nan bacibu si batuang tungga, pananjua si talang kuning, anak janjang jilikuran, induk janjang perak belo, malengong ke dalam parak, kamuniang buayan baru, cubadak lalean tupai, semua banamo bandar lako, sinan silelan bertelengan, sinan puyu baradayame, sinan kaluai baulokan. Disitulah bundo kanduang marajut kain, marendo kode, magiah tarawang ceda, tikuluak baso lamonyo, jilbab baso orang kini. Mudah-mudahan bundo kanduang nan arif bijaksano, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam purut aluang bunian, orang nan duduk jesikatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masaklah tunjang si kuah kabau, tulah hambo makan sadonya tadi. Sagantang bare di tanah, kanyanglah hurang sarokannya. Mudah-mudahan masakan ibu yang kami nikmati tadi, yang bundo kanduang menjadi pelaksananya, semoga bundo kanduang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Lai suko masuk surga,
Kalau indah masuk neraka lah. Lai syukur masuk surga. Lai alhamdulillah masuk surga nanti. Kerana salah satu cara mudah masuk surga lah kita amalkan. Pertama mengucapkan salam. Tadi anak ambo menjadi protokol jo mengucapkan salam. Ketua nama dia kata sambutan mengucapkan salam. Ustaz nak mulai ceramah mengucapkan salam. Jamaah nan mendengar serentak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tiket untuk surga. Yang kedua wa at'imut ta'am, memberi makan. Ya kan? Sadonyo jamaah nan datang ko dia agih makan. Walaupun nyola makan di rumahnya, kita agih juga kue. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia agih kue nan sabiji, air nan sagale. Kotak-kotak kue ko ada ndak onde-onde bu? Ada isinya pak dalam makan kue. Kalau ada onde-onde itu lama tekanannya di jemaah, gadang palonya di ibu-ibu. Sebab itu karambianya tasalik di gigi sampai pulang. Aman doa aja jemaah kok. Masuk serugo je lah ibu-ibu nak membuat onde-onde. Jadi sudah dua tiket kita untuk mempermudah jalan ke surga. Yang ketiga juga sudah kita lakukan. Kalau sekadar mendengar wirid untuk mendengar suara ambo, ya kan? Itulah cukup di YouTube. Ya kan? Tapi jamaah ini ingin memperoleh pahala lebih besar. Maka dia undanglah ustaz ini, ya kan? Orang Minang yang diperakarsai oleh IKABA, Ikatan Keluarga Bukit Tinggi Agam. Malam ini diundang ustaz nan dilihat di YouTube ko ke Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, ibu kotanya Pasir Pangarayan. Dari Pasir ke Pangarayan itu nanggadang muaronyo. Dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Ya kan? Jan bapacaran sadang balaki ndak? Lai terang ada kalian dah. Lai. Kalau lado laki jo laki tu setesia, ya kan? Piko serupa mbok ini, ko anda do babini, anda babini pacaran janggalo, balau orang umur 71 pacaran, ya kan? Langsung saya babini, nama nalayamu aja padusi jo orang gae umur 71 kok. Piko ndak mu nyombo itu saya mati dah. Hiburannya berdakwah. Alhamdulillah. Ternyata jamaah yang hadir pada malam ini sudah bertemu langsung. Yang biasanya di HP sekarang bisa melihat dengan mata kepala. Mudah-mudahan acara kita malam ini, apa kata Nabi dalam hadisnya, orang yang hadir mendengarkan wirid di masjid 1 jam, setengah jam, 1,5 jam, 2 jam, waktunya tidak masalah. Semenjak dia melangkah dari rumah tadi sampai nanti tiba di rumah lagi. Kira-kira berapa kartu terpakai itu? Ibu jawab pak berangkat di rumah tadi, kini lah mulai awak mengaji, ya kan? Sampai ibu jawab pak tiba lo di rumah beko. Indah baranti-ranti malaikat mendoakan awak. Tapi ndak mendoakan sawit mahal. Ya kan? Anaknya doa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangarayan, ya Allah. Itu doa yang pertama. Amin. Doa yang kedua, masukkanlah jamaah
yang berada di Masjid Agung itu beserta Ustadz Ristawardi yang memberikan pengajian ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Jadi dua tu saya doanya nyobu. Meminta ampunan awak cie, mendoakan supaya awak bersama-sama masuk. Ana lebih dari itu lah. Kalau berdosa ustaz, berdosa buya, berdosa kiai, berdosa. Dan itu ini itu awalnya dosa mah. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Namanya jangan disebut. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Bab itu barana orang maino agama Islam sebagai ulama dia tidak tersinggung lagi. Ya kan? Karena sudah ada jabatan baru. Itu Pak. Jadi sadu awak kebadoso. Kita mendengar pengajian di masjid, diampunkan kita oleh Allah. Diampunkan kita oleh Allah, didengarkan doa malaikat tadi, masuk kita ke surga. Apa-apa mana ingin kayu je masuk surga. Kalau ambo apa tanya ingin keduanya. Ambo tak munafik dan ingin kayu, ingin masuk surga, ya kan? Tapi alhamdulillah lai kayu ustaz lai. Apa? Sekarang itu saya rasakan saya kaya hati dan perasaan. Tak pernah ambo rusuh ada Pak. Kecuali kalau takkan aja ibu nak meninggal Pak. Teman-teman ambo seorang marere saya matu ambo. Bab itu bini ambo tu dulu ketika nikah yo ambo dah ada orang di ujung batu ke sarancainya dah. Kau menurut ambo menurut Haji Ujang tak tahu ambo. Tu bininya lah narancai je nya. Biasa setunya. Kalau bapak mengatakan istrinya yang paling cantik itu benar. Saya berikan nilai A+. Kenapa? Kalau ada perasaan awak mengatakan pada si lain lebih rancak dari bini awak, tu tandanya cinta sudah akan terbagi. Ya kan? Ya enggak Bu? Anan yo. Kalau ada perasaan suami mengecekan pada si lain rancak dari awak, itu tandanya cinta akan terbagi. Ya kan? Minum madu badan sehat, di madu badan sakit, ya kan? Mudah-mudahan kita membanggakan istri kita masing-masing yang tercantik menurut pandangan mata kita. Karena apa? Cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Kecek Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin nampali rancak bininya tu belum. Baru tu nya dapat bini muda tentu ya rai rancak. Kalau nak gaik dulu lah bentuk karuang bawa tu. Ya kan? Kalau muda pasti rancak. Lai sehat siapa Pak ibu-ibu? Lai. Ambo menurut ukuran umur 71 tahun lai sehat. Darah ambo 120/80 dan sudah donor darah 119 kali. Aturannya darah saya itu sudah habis. Tapi orang donor darah diganti darahnya kembali. Orang berinfak diganti uangnya kembali. Jadi nanti kalau panitia menjalankan infak, isi kotak tadi, nyonya ganti dah Allah balik Pak, tak palo saya dapat. Kami lupa membawa piti Pak Ustaz, ada galang masuk saya ke ketidiang. Tapi jangan galang akabaha, galang kalau ragu memasukkan ke ketidiang, agian saya kaji ujang. Ko wakaf dia mau untuk memajukan organisasi sosial Ikaba ini Pak Ujang, ya kan? Mudah-mudahan itu jadi sedekah jariah. Sebelum kita lanjutkan, ya kan? Hari kebetulan lah 9:10 lewat 10.
Karena ditunggu ibu-ibu jo bapak-bapak tadi sampai tinggal awak kan adonan jauh dari risiko. Iku ambolah bersyukur sarami ko orang datang. Alhamdulillah. Boleh ambo bertanya. Ada ndak jamaah nan datang malam kini ke termasuk panitia nan baru nikah tadi pagi? Kalau ada menunjuk. Ada yang baru nikah tadi pagi. Indah. Nikah lalamo saya. Bamangko itu tanya Pak Ustaz. Kalau ada boleh pulang. Walaupun kita baru mengaji. Baru ambo bolehan pulang. Tak tersinggung ambo dah. Ambo tahu mana. Nikah ko kecik Nabi. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia tidak umatku. Orang ko baru nikah, awak tahu, ya kan? Ditahan jo nyo mendengar kaji, nyo rindu jo laki nyo atau jo bini nyo, nak lalok capek, ya kan? Ditahan jo badoso ustad nyo. Atu, you ndak dodo? Ambo lama dia ke lapangan, kalau ada pulanglah. Kalau ada nak lari pulang beko, sebelum ambo sudah mengaji, walaupun nyo ketua ikaba, kita sorak bersama-sama baru nikah tadi pagi. Tidak menganyo pulang kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Malam ini ada dua acara kita. Pertama milad. Ya kan? Kita gembira organisasi Ikaba ini. Kata beliau tadi diwawancarai oleh Bapak Abbas Sirudin yang merekam suara saya ini. Itu setahun berdirinya Ikaba berjalan dengan lancar. Selanjutnya begitu hendaknya. Kaum muslimin yang terutama sekali hidup di rantau kau, pitaruh orang gai awak dulu. Tapi mungkin ada di antara kemenakan ambo anak ambo lalai siko. Anak berasa dari kampung dulu, melayanya di kampung, SD-nya di kampung, SMP di kampung, tamat SMA baru kemari. Bau sawo siko. Apa san orang gai awak kalau awak kemerantau? Kalau pai bujang kapakan iu bali balanak bali ikan panjang bari dahulu. Kok pai anak bajalan induk ibu cari dun sanak cari induk samang cari dahulu. Kok pandai bakain panjang labiah sailok kain saruang. Kok pandai bainduk samang samo sajo jo bundokan luang. Jadi kalau kita bainduk samang, awak jadi anak buah orang, jangan jadi bos lo dulu. Ya kan? Apa caranya? Kita ketahui diri ini siapa. Tapi kalau pandai awak, sama cuma dekat dua induk sama. Jadi kepada anak-anak kami, kita orang Minang kena raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Anang kadibue kecil orang gaya awak manurui alu aja patui. Itu kita pakai di rantau ke supaya pergaulan kita baik, ukhuwah Islamiyah kita tidak putus. Maka orang yang berasal di sini merasa bergembira dengan kedatangan kita. Karena apa? Terbina ukhuwah Islamiyah. Apa nang kadibue manurui alu aja patui jangan dibalian. Ya kan? Orang kalau tak tahu jo adat Minang le Pak, ndak manurui alu aja patui dia nama orang konan patui ke dia alu. Nyo cali orang ko, biar orang kampungnya, biar orang lain, aku bisa dia alu ke macam. Ya kan? Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai. Paham banyak menjadi satu. Itu hendaknya. Yang bermacam-macam pendapat tadi bisa disatukan dengan tujuan yang sama untuk menuju
yang lebih baik dari yang terbaik. Bahasa Piamannya the best of the best. Ya kan? Tidak apa kita berbeda tapi menuju satu arah. Apa itu? Terbinyanya persaudaraan. Ya kan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya kan? Umur saya sekarang 71 tahun kurang 4 bulan. Kira-kira tangan saya ini berapa umurnya? Tangan kiri dan tangan kanan saya berapa umurnya? Ya sama dengan tubuh saya karena lahirnya sama. Ada enggak di ujung batu kok orang lahir kepalanya dulu tu 3 bulan sudah tu kakinya naik, sudah tu tangannya naik? Enggak ada, diserentak semua. Maka tangan saya ini telah berusia 71 tahun kurang 4 bulan. Tapi setahu saya mereka tidak pernah kaum muslimin merasa iri satu sama lain. Nan memakai jam nama nampak tak? Tangan kiri merek jam ko diagi ada orang di Lampung Patang ko Alexander Christie. Atunya pagarah lombo di orang nan magi ustad jam tu nyo jando aja. Iya kan? Tapi nan memasangan jam ko ke tangan tadi tangan kiri kan lah? Nggak pandainya dobo. Nan memasangan tangan kanan. Cincin dia ke orang di tambilahan batang. Iya kan? Asia nama masang tadi ke jari ko. Tangan suo laya do binginya. Oi tangan kita saudara ambo, pakailah jam tangan, pakailah cincin. Wa ama wa nambu suo setaruij. Mampasiang ikan sudah dapat di banda waang. Marutih tampuk lado waang. Mamcibok sesudah beol waang. Sadonya banyak nang kumuhang awai, mako perhiasan pakailah dia. Nyotolong lo memakai. Tapi tiba makanan lama serupa gulai tunjang tadi, siapa membituang kemuncuang. Tangan suo lai bingi, tangan kita ndak. Makanlah, itu bahagianmu. Bagaimana kalau ini kita tiru dalam kehidupan nyata, Pak? Seperti dua tangan ini, ya kan? Maka semuanya akan bisa tuntas kita kerjakan. Dan bisa kerja itu beres hasilnya. Karena apa? Kebersamaan. Itulah tujuan kita berkumpul-kumpul ini, meningkatkan silaturahim. Jadi tangan kanan dan tangan kiri itu selalu seia sekata. Inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik kita tinggal di kampung maupun kita tinggal di rantau. Kun kalyaden, hendaklah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatian, awak sedang mengaji. Kok kalau ada jamaah lalu lai sabalah matonya berpiciang. Nyo lalu tak? Aduh. Pasti keduanya itu. Karena mato ko ndak ada toleransi. Sebenarnya mato kita lain melapor ke mato suo. Mato kita iyo. Mato suo iyo. Ambo takantu jagoang ya. Ikan itu kecil mato suo ada semuanya. Cola loang dia lalu lagi. Malahnya tambah juang gue. Kalau dia tehotobo, kalau tak kalau tu orang para jemaah yang terhormat, tidak tentu di mana kata sandanya tu. Ada orang ni soalan tu, dia tidak laki nanya nyawa sandal. Nyawa tak kalau, iya kan? Jadi mata ini tidak ada toleransi, Pak. Padahal nan membatehinya itu orang secik. Coba jadi kan itu orang saya bateh kan. Tidak mau tolong menolong.
Kalau masuk nyamuk ke mata kita, pagi taraso, lainnya tolong di mata kanan, matilah mengangaknya lah. Ya kan? Asia nak menolong tangannya, nyewitun di tangan. Kena nyobek kape di tangan. Ya kan? Apa itu persaudaraan itu? Berapa indahnya contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kun kal yaden wala takun kal ainen. Inilah prinsip hidup yang pertama agar semua pekerjaan beres kita lakukan. Kalau dipikul seorang, bu, tidak ada selesai. Sejak di mana tu Ustaz? Sejak di Riau seorang. Sudah tu suami istri, ya kan? Suami istri itu mangko suksesnya dapat anak saleh, dapat anak salehah, kan kerjasama yang seiring sejalan berumah tangga, ya kan? Pertama ketika mereka akan bergaul, mereka baca Bismillah. Setelah diciptakan Allah anak itu dalam kandungan, mereka kerap kali membaca surat Yusuf, kerap kali membaca surat Maryam, kerap kali membaca surat Isra, ya kan? Itu keduanya adalah bisikan-bisikan ayat untuk mendidik anak selama dalam kandungan. Kenapa harus surat Yusuf? Surat Nabi Yusuf itu banyak yang ditiru, Pak. Apa? Pertama, dia tidak pendendam. Kakak-kakaknya memasukkan dia ke dalam sumur. Akhirnya negeri miskin, dia sudah jadi raja. Datang kakaknya itu minta gandum, ya kan? Kakaknya lupa dengannya, dia tidak lupa, nyo kasih gandum. Tapi nyo tanya, ayah kalian siapa? Ayah kami namanya Yakub, sekarang udah buta. Kenapa buta? Dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia memikirkan adik kami Yusuf dimakan serigala. Padahal lama tu baduto je nyoleh. Adiknya itu bukan dimakan serigala, tapi nyo pukul 20 kali seorang, nyo masuk semua. Tapi takdirnya mengatakan lain, dia dikeluarkan dari sumur, kemudian dibawa oleh pedagang ke kota Mesir, dijual, akhirnya dia jadi raja. Dia pandai menakwilkan mimpi. Raja sebelumnya bermimpi, dia sedang dalam penjara, Yusuf ini. Saya bermimpi ini, katanya kepada ajudannya. Apa mimpi tuanku raja? Rasanya ada sapi kurus 7 ekor, tidak punya daging, nyawa makan sapi gapuk 7 ekor aja. Iya kan? Ambo pan yang memikirkan mimpi kan. Ada kawan Yusuf pun nalah keluar di penjara. Tuanku raja, iyo. Kawan ambunan dalam penjara tu si Yusuf tu pandai menakwilkan mimpi. Kalau itu keluarlahnya. Sudah berapa Yusuf dalam penjara? Sudah 9 tahun. Tidak ada di sidang. Ditanyakan kepadanya takwil mimpi ini. Apa kata Yusuf? Nanti 7 tahun negeri kita akan subur. Tanamkan kita berlimpah, ekonomi lebih dari cukup. Maka saya sarankan ketika itu terjadi, banyaklah Bapak menyimpan zakat manusia di Baitul Mal. Sebab 7 tahun ke depan negeri ini akan paceklik. Embargo ekonomi, resesi ekonomi akan terjadi. Jadi kalau banyak bahan makanan tersimpan di Baitul Mal, rakyat kita tidak akan kelaparan. Jadi Nabi Yusuf benar-benar mukjizatnya takwil mimpi itu, Pak. Orang kini ndak Nabi Yusuf loh, nya takwil lalu mimpi. Ambo mimpinya mimpi yang garaman tangga atau kematian nama. Kau tidak mati ni yang, ya kan? Alanya petakui seorang. Ambo mimpinya mimpi yang mencakau lawi di batang air, mencakau ikan.
Itu tandanya waang kadikadas. Ada orang gaib memimpi di gigi ular. Mimpi di gigi ular kau banyak tu tanda kabalaki je. Kalau orang gaib umur 100 tahun masih hidup, mimpi gigi ularnya ya lagi kabalaki je nya. Jadi kita jangan coba-coba menakwilkan mimpi. Itu tak bidang awak. Itu bidang Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf itu menjadi raja. Masa paceklik itu datang di zaman dia. Maka kakaknya tadi datang ke sana minta makanan. Nyogit. Anyo tanyo, si kalian punya ayah, iyo, siapa namanya Pak Yakub. Di makini, lahir di rumah. Banyo butuh, bangkonya butuh, nyo menangi. Bangko menangi, memikian anaknya dimakan serigala. Siapa nama anaknya tu kecil Nabi Yusuf. Namanya Yusuf. Ajo kalian calik-calik ambo je. Iya kan? Kapan-apa menjadi. Akhirnya mereka ingat. Apakah kamu ini Yusuf? Iyo. Acu itulah Allah memelihara ambo. Udah dek maniayo ambo. Sudah tu baduto loh. Sampai kini udah baduto je. Udah kecean kaya ambo dimakan serigala. Padahal udah menangani ambo. Masuk semua ambo. Sudah tu dikeluaran orang. Dibawa ke Mesir. Dapat dia ambo mandehan ke rajo. Ya kan? Nyo jadian ambo anak keknya. Sekarang saya yang jadi raja. Kalian masih bohong kepada saya. Kalau saya ingin balas dendam, kalian bisa saya pancung semua. Iya kan? Tapi saya ini Yusuf. Saya ini Rasulullah. Saya memikirkan orang lain. Apalagi saudara saya. Nyopa gue udah-udahnya tu sador. Menangi pak. Itu sifat yang ditiru dah pak. Iya kan? Jodoh sana ndak belok 10 kali raya haji, ndak jalan-jalan. Berapa salahnya kita itu? Tirulah Nabi. Jadi dalam ada yang tidak kita sukai, pasti ada yang kita sukai. Tandanya apa? Kita dijodohkan dengan suami kita itu. Percaya tak ibu? Nan menjodohkan awak, mengko awak nikah joinyo tu siapa? Allah, tandonya cocok kecil Allah. Makanya janado kita nak mengecek manyasa. Deda manyasa dan balaki yoda. Allah yang menjodohkan itu. Ya kan? Kalau balaki panjang saya bu, ya kan? Tak cik-cik laki do. Atanya lah ibu kawawau. Wawau kan banyak lakinya. Atanya lah kau siapanya kan? Tak jalannya. Jadi kalau ingin kita negeri ini baik, masyarakat baik, kita mulai dari rumah masing-masing kita. Ifda' binafsi, mulai dari diri kita. Lailo pribadi-pribadi awak kau pak berkumpulan elok-elok tu. Jadi masyarakatnya, maka terjadilah masyarakat yang madani. Ini yang disusun oleh Nabi ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Tersusunlah masyarakat yang madani itu. Nan datang dari Makkah namanya muhajirin. Nan menunggu di Madinah namanya Ansar. Apa kok cameh orang Makkah nan pindah ke Madinah tu Ustaz? Toko ndak dibawa, nan kadigaleh ndak dibawa, rumah ndak dibawa. Apakah dia miskin tiba di sana? Tidak. Karena dia berniat hijrah untuk mencintai Allah dan Rasul. Tiba di Madinah tuan yang terjadi pak. Apa kata orang Madinah? Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang berasal dari Mekah, jangan cemas. Onta kami 3 juta ekor. 1.500 ekor untuk saudara kami yang datang dari Mekah, 1,5 juta untuk kami. Kebun kurma kami 5 juta hektar, 2,5 juta hektar untuk saudara kami yang datang dari Mekah,
2,5 juta hektar untuk kami. Ya kan? Apa saja dibagi 2 oleh orang Madinah itu untuk saudaranya yang hijrah dari nantaknya bagi cik bini saja. Bahkan bagi bini tidak boleh. Ya kan? Selainnya dibagi. Maka orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak kehilangan akal tiba di Madinah. Mereka meninggalkan toko, dikasih toko oleh orang sana. Mereka meninggalkan kebun kurma, diberi kebun kurma oleh orang sana. Terjalinnya antara ukhuwah Islamiyah bagi orang pendatang dan orang yang menunggu di sana, maka terbangunlah masyarakat yang madani. Saya sangat terkesan dari cerita beliau Bapak Ketua Pembina ini di Rokan Hulu, khususnya di ibu kota Rokan Hulu ini. Ya, pemimpin-pemimpin kita yang lalu menyatukan kita seperti ini. Maka masjid semegah ini di bawah pengawasan Pemda. Mudah-mudahan begitulah seterusnya. Dan kita sebagai rakyat, kita sokong program-program beliau yang mengutamakan takut kepada Allah daripada takut kepada yang lain. Itulah inti kehidupan. Sebab tidak ada tempat kita takut kecuali hanya kepada Allah. Ya kan? Harimau ganas, Pak. Banyak orang takut. Tapi ada tidak akal orang untuk menangkap harimau? Bisa, Pak. Singa atau lion ganas. Tapi cara manusia untuk menangkap lion yang ganas itu ada. Tapi bersatu manusia ini untuk menipu Allah tidak akan bisa, Pak. Hebatlah si Sambo dari Pak. Ya kan? Ya kan? Nyobuluhan ya Allah, Pak. Kini para jemaah menunggu apa saja? Menunggu beduk dibunyikan saja. Jadi Allah tidak bisa kita tipu. Karena apa? Dia maha kuasa. Itulah tausiah kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Salah ke manusia minta maaf, salah ke Allah minta ampun. Bapak tulan bocik ni di malata jalan kaguguat. Kue lah makan tadi. Dakek pasar badang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di ma pak ibu-ibu tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah bola peh juati nan suci, jumuko nan jania. Pulang alai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.